Nah, pengen tahu ini dulu deh. Dari berdasarkan hukum yang diajarkan Islam, apa sih hukumannya untuk koruptor? Keren banget. Hukuman buat koruptor itu kadang-kadang orang menyamakan dengan maling. Nah, aku kasih tahu dulu hukum maling di dalam Islam. Hukum maling di dalam Islam, kalau ada orang mencuri lebih daripada 1/4 dinar, maka hukumannya potong tangan. 1/4 dinar berapa? 1 dinar tuh 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa ya? 2 jutaan kayaknya ya. Berarti sekitar mungkin 8,5 juta ya. Satu dinar sekitar 8,5 juta. 8,5 juta. Berarti 1/4-nya sekitar ya taruhlah 2 something ya, 2 juta something. Berarti kalau ada orang mencuri lebih daripada 2 juta, tangannya dipotong. Nah, itu adalah mencuri. Tapi pertanyaannya, korupsi sama nggak dengan mencuri? Jawabannya tidak. Korupsi itu bisa lebih parah daripada mencuri dan seringkali lebih parah daripada mencuri. Artinya, hukuman yang paling rendah adalah potong tangan. Paling rendah? Paling rendah. Hukuman lebih tinggi lagi kalau andai kan dia terbukti misalnya ya, mengambil harta 271 triliun misalnya kayak kemarin. Atau misalnya berapa tuh, 110 triliun misalnya kayak kemarin juga. Nah, itu bukan dipotong tangan lagi yang jelas. Udah pasti akan pertama dimiskinkan, hartanya semua diambil, lalu kemudian bisa jadi dihukum bunuh. Bisa jadi dihukum mati. Nah, artinya sama seperti Cina kan. Cina kan, aku lupa siapa Cina ya, yang waktu Perdana Menteri terus bilang kan, bahwasanya Presiden atau Perdana Menteri aku lupa, tapi dia bilang gini, setiap orang-orang yang dilantik itu disediain peti mati. Jadi mereka sudah tanda tangan nih, kalau mereka terbukti melakukan sesuatu yang salah, maka mereka sudah nyiapin peti mati mereka sendiri, ditembak langsung selesai. Nah, harusnya begitu. Nah, terus kalau misalnya yang Ustadz lihat, missing link itu di mana? Kan hukumannya kan hukuman yang berat sekali. Sangat berat sekali. Harusnya seperti itu kan. Kenapa mereka tidak takut? Betul. Kenapa mereka nggak takut? Jawabannya sederhana. Karena memang ada pepatah yang bagus, ikan busuk dari kepala. Andai kan kalau kita biarin ikan itu ya, busuknya itu dari kepala tuh, sama. Makanya kan pernah ada tokoh polisi berkata gitu kan ya. Kalau aku nih ngelihat anak buahku berbuat salah, ikan busuk dari kepala, pecat 2 tingkat di atasnya. Aku sepakat banget. Berarti nih, kalau kita mau konsisten dengan itu harusnya terjadi. Kalau tidak, berarti kepalanya busuk berarti. Sesederhana itu sih. Artinya pemimpin kan mencontohkan yang baik ya. Dalam agama, dalam apapun. Aku masih ingat bapakku ketika bilang sama aku begini. Ketika dia ke kantor, dia seorang direktur. Lalu kemudian dia ketika ngantar aku ke sekolah, suatu waktu aku dijemput terus pergi ke kantornya. Aku bilang, kenapa kamu ke kantor sore-sore? Dia bilang gini, Lik, pemimpin itu masuk sebelum orang lain masuk. Dan pulang setelah orang lain pulang. Kenapa? Karena kita pemimpin, kita punya tugas lebih banyak. Dengan ngelihat itu aja, berarti mereka sebenarnya kan bukan pemimpin. Karena di Indonesia pemimpin itu dilayani. Karena di Indonesia pemimpin kerjanya lebih sedikit kan itu kan ya. Nah,